Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat anak Indonesia dimanapun berada. Saat ini saya sedang di studio Komnas TV Anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uud Lutfi. Kebetulan saya sebagai pengurus Komnas Perlindungan Anak termasuk juga salah satu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Saat ini saya ingin berbagi sharing ya terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin meningkat, dan yang mencengangkan adalah pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak hari ini itu sudah menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual. Tentu kasus ini tidak bisa kita biarkan. Oleh karena itu, bagaimana semua pihak itu harus terlibat dalam menangani baik itu pelindungan maupun juga pemenuhan terhadap hak-hak anak. Sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sudah mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi, ataupun juga anak sebagai pelaku, atau dalam istilah undang-undang itu disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga dengan anak. Nah, tetapi dalam faktanya di lapangan memang banyak hal yang itu masih belum diketahui, ya, baik itu oleh masyarakat ataupun pihak-pihak terkait, terutama terkait dengan bagaimana proses beracaranya ketika anak yang berkonflik dengan hukum. Ada hal yang perlu diperhatikan saya kira ketika ada kasus yang anak sebagai pelaku, itu adalah dari segi usia berapa tahun anak itu, termasuk tindak pidana apa yang dilakukan. Contoh misalkan, ketika anak yang melakukan tindak kekerasan dan usianya itu di bawah 12 tahun, maka tidak boleh itu ada pemidanaan. Tetapi itu harus dikembalikan kepada orang tuanya dan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait misalkan, ya. Sekalipun tindak kejahatannya itu adalah kasus kejahatan seksual, tapi ketika anak tadi di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka itu tidak boleh dipidana. Nah, ada juga misalkan ketika anak yang itu melakukan tindak pidana, tetapi ancaman pidananya di bawah 7 tahun, maka itu wajib hukumnya, baik itu penyidik misalkan, ataupun juga di tingkat kejaksaan, bahkan di ranah peradilan, maka itu harus melalui proses diversi. Diversi itu berarti apa? Lebih kepada mengesampingkan daripada proses pembinaan, lebih kepada restoratif justice. Artinya bagaimana melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu korban ataupun juga anak yang berkonflik, termasuk juga lembaga terkait, baik misalkan itu lembaga perlindungan anak ataupun juga dinas yang itu menangani persoalan anak untuk menyelesaikan tadi bermusyawarah mana kepentingan terbaik bagi korban dan termasuk juga kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, itu bisa diselesaikan dengan diversi. Nah, oleh karena itu memang ada juga ketika misalkan anak harus divonis oleh pengadilan mendapatkan pembinaan itu bagi kasus kejahatan yang ancaman pidananya di atas 7 tahun misalkan. Ya, contoh kasus kejahatannya apa? Kejahatan seksual misalkan, atau menghilangkan nyawa misalkan orang. Nah, ini ancaman pidananya kan di atas 7 tahun dan itu bisa melalui proses pidana dan tetapi berbeda nanti, bukan ditempatkan di lapas, tapi itu ditempatkan di LPK, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Semua itu dilakukan ini kembali lagi untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak Indonesia, dan harapannya tentu anak-anak sekalipun tadi berkonflik dengan hukum, agar di kemudian hari itu dapat kembali kepada masyarakat, kembali ke tengah-tengah masyarakat dan meneruskan baik itu cita-cita dan masa depan yang masih panjang. Oleh karena itu, tentu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan usia dewasa yang itu sebagai pelaku ini berbeda dalam proses beracaranya. Kembali lagi bahwa ruh daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu adalah restoratif justice, artinya keadilan restoratif. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.